Karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa, absen 1 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa reformasi Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia dimulai setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998. Reformasi ini dipicu oleh tekanan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang menuntut perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Masa reformasi ini ditandai dengan perubahan sistem politik otoriter menjadi lebih demokratis dengan pemilihan umum yang bebas dan adil serta kebebasan berprestasi yang lebih besar. Reformasi juga mencakup upaya untuk memerangi korupsi, memperbaiki sistem hukum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya ada tuntutan dan agenda pada masa reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama suksesi pemimpinan nasional, yang kedua amandemen UUD 1945, yang ketiga pemberantasan KKN, lalu yang keempat ada penghapusan difungsi ABRI, dan yang kelima ada penegakan supremasi hukum, dan yang keenam itu ada pelaksanaan otonomi daerah. Dan selanjutnya 14 Oktober 1999, Habibie melangkah memasuki ruangan sidang istimewa MPR RI. Teriakan cemoohan bergema di sepanjang langkahnya menuju podium. Tak berhenti sampai di situ, pidato pertanggungjawabannya pun dihiasi celetukan-celetukan dan teriakan yang jauh dari kata sopan, baik dari anggota MPR maupun fraksi balkon yang berisi aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan. Meskipun Habibie bisa menunjukkan hasil kerja yang luar biasa dalam kurun waktu yang hanya 1 tahun lebih sedikit, tapi perasaan orang-orang di dalam maupun di luar sidang memang tidak berpihak kepadanya. Padahal, kerja keras Habibie bersama kabinet berhasil menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan sangat drastis. Setelah terpuruk dalam krisis moneter 1998, nilai tukar dolar begitu perkasa terhadap rupiah, yaitu Rp15.000 per 1 dolar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Habibie berhasil mengubahnya menjadi hanya Rp6.500 per 1 dolarnya. Sebuah prestasi yang tidak pernah bisa disamai lagi oleh para penggantinya hingga saat ini. Ialah yang meletakkan dasar kebebasan pers dengan meniadakan pemberedelan media massa. Dia pula yang membebaskan seluruh tahanan politik di masa Orde Baru seperti Budiman Sujatmiko dan Sanana Gusmao. Betapapun Habibie berusaha sekuat tenaga memaparkan fakta-fakta, termasuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis untuk pertama kalinya sejak tahun 1955, laporan pertanggungjawabannya tetap ditolak. Bahkan selalu ada teriakan "hu" setiap kali kertas voting yang dibuka menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban Habibie. Akhirnya 355 anggota MPR menolak dan hanya 322 yang menerima. Habibie kehilangan legitimasi untuk menjalankan diri sebagai presiden pasca pemilu tahun 1999. Dan orang yang menggantikannya tidak pernah kunjung bisa menyaingi hasil kerjanya. Kita memang sangat terikat dengan perasaan, soal suka dan tidak suka, soal prasangka buruk tanpa pernah mau secara objektif menilai hasil kerja seseorang. Apalagi terhadap Habibie, selain dicap sebagai pewaris Orde Baru, Habibie ini juga seorang teknokrat tulen. 100% waktunya dihabiskan untuk bekerja, sehingga tidak punya kesempatan untuk pencitraan atau membina komunikasi politik agar populer. Padahal, kalau saja waktu itu kita tidak gila dengan populisme, heroisme yang tidak terlalu jelas ujung pangkalnya, negara kita mungkin punya jalan yang berbeda di tangan seorang teknokrat. Apakah hanya saya yang punya kerinduan ini? Mendambakan negara dipimpin kembali oleh seorang teknokrat. Orang yang punya skill untuk menyelesaikan problem-problem mendasar bangsa, terutama soal ekonomi dan lapangan kerja. Orang yang larut dan tenggelam dalam bekerja, meski sering lupa membangun citra. Orang yang memang punya energi luar biasa untuk bekerja.
yang lalu kita beri mandat kerja untuk Indonesia. Nah, sekarang itu kebijakan politik ekonomi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie sendiri itu menjabat sebagai Presiden Indonesia setelah Soeharto. Untuk masa transisi pemerintahan yaitu dimulai dari 1998 sampai 1999. Ini merupakan masa reformasi di Indonesia. Habibie mulai melakukan reformasi dengan memberikan kebebasan berekspresi dan membuka ruang demokrasi, antara lain melonggarkan sensor media, memperbolehkan demonstrasi, dan membebaskan tahanan politik. Lalu ia juga membentuk koran harian baru seperti Kompas dan Republika. Hal ini menandai era baru kebebasan perseorangan di Indonesia. Di bidang ekonomi sendiri, Habibie mencoba menstabilkan kondisi dengan menaikkan upah minimum dan menurunkan harga bunga pinjaman bank. Sayangnya visi ekonomi masih berlangsung sampai pada pemerintahannya. Lalu ada perkembangan politik dan ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999, bisa dikatakan hanya 1 tahun saja. Namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan, antara lain yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun pusat dari Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas dan memberikan kesempatan UMKM untuk berkembang, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat. Sehari setelah dilantiknya B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Selanjutnya, Presiden Habibie membuat beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada kebebasan menyampaikan pendapat. Presiden Habibie mencabut larangan pembentukan serikat-serikat buruh independen, khusus untuk demonstrasi tetap berpegang pada UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang pemberian izin bagi aksi demo. Yang B, masalah fungsi ABRI. Peran ABRI di DPR mulai dikurangi secara bertahap. Semula 75 orang menjadi 38 orang. Kebijakan lain yang ditempuh adalah mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri dari dui fungsi ABRI. Yang C, reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum dan peradilan yang dilakukan oleh B.J. Habibie antara lain melaksanakan sistem peradilan yang jujur dan adil. Lalu yang D, kebijakan birokrasi. Kebijakan ini sangat populer karena memang sebelumnya telah berkembang wacana agar otonomi segera diwujudkan. Alasannya adalah dalam UU Nomor 5 tahun 1974 sudah diatur tentang otonomi daerah hingga 1998 belum juga terwujud. Lalu yang ini ada referendum bagi rakyat Timur Timur. Referendum adalah buah dari berbagai tekanan internasional kepada pemerintah Indonesia yang mulai timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Kebangkrutan ekonomi Indonesia yang dialami sejak tahun 1998 dimanfaatkan oleh pihak Barat melalui IMF dan Bank Dunia untuk menekan Indonesia supaya melepaskan Timur Timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.